Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bentuk profesionalisme bidan. Profesionalisme adalah kehandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti. Nah, profesionalisme bidan ini terdiri dari 3. Yang pertama ada keselamatan pasien, kemudian kepuasan pelanggan, dan yang ketiga peningkatan mutu profesional. Nah, di sini terdapat ciri-ciri profesional, yaitu ada 7. Yang pertama, dapat diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli. Yang kedua, terampil. Yang ketiga, mempunyai ilmu pengetahuan. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, tekun. Yang keenam, penuh disiplin. Kemudian yang terakhir, serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Di sini juga ada aspek-aspek profesionalisme. Ya, terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, aspek potensial. Aspek potensial yaitu memiliki potensi herediter yang bersifat dinamis yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi itu antara lain yaitu daya ingat, daya berpikir, bakat minat, dan motivasi. Yang kedua ada aspek profesionalisme atau vokasional, yaitu memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu dengan kemampuan dan keterampilan yang dapat mengabdikan dirinya dalam bekerja dan menciptakan hasil secara optimal. Aspek yang ketiga yaitu aspek fungsional, yaitu melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna dengan bekerja sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, aspek terakhir yaitu aspek operasional, yaitu mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang ditekuninya. Kemudian ada indikator profesionalisme bidan. Yang pertama ada kode etik profesi. Dalam menjalankan praktiknya, bidan menjalankan kode etik profesi bidan dengan menerapkan standar praktik profesi bidan seperti kompetensi, kewenangan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab dalam praktik bidan. Nah, kemudian ada tanggung jawab, yaitu setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya. Kemudian, bidan juga menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Kemudian, berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Kemudian, bidan ini mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak-hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kemudian, bidan mendahulukan kepentingan klien, keluarga, masyarakat, dan dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, bidan menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dan dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Kemudian yang ketiga ada melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat. Dalam kebidanan, kolaborasi interprofesional sangat penting untuk keselamatan pasien, karena kegagalan kolaborasi dan komunikasi juga akan mengakibatkan angka kematian pada ibu dan bayi. Selanjutnya yaitu ada pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan, hubungan antar manusia, dan moral bidan sesuai dengan pelayanan dan standar yang telah ditentukan melalui pendidikan formal dan non-formal. Dalam mengantisipasi tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, perubahan yang cepat dalam pemerintah maupun dalam masyarakat, serta persaingan yang ketat di era global ini, diperlukan tenaga kesehatan, khususnya tenaga bidan yang berkualitas baik tingkat
pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme. Kemudian yang terakhir, berkompeten. Bidan memiliki pemikiran kritis dan kecakapan klinis dalam memberikan pelayanan kebidanan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.